Entah kenapa aku merasa khawatir. Aku merasa saat ini Mahira sedang dalam bahaya. Ah, tidak. Ini hanya ilusiku saja. Cinta akan membuat takut. Mahira pasti aman sekarang. Dia baik-baik saja. Lepas, apa yang kalian lakukan? Atas perintah siapa kalian melakukan ini? Tolong biarkan aku pergi. Kenapa kalian mengikatku seperti ini? Tolong biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong lepaskan ikatan ini. Siapa yang menyuruh kalian? Kenapa kalian mengikat aku seperti ini? Kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kalian menyakiti aku? Kan bego. Biarkan aku pergi, aku mohon. Biarkan aku pergi. Halo? Apa Mahira sudah sampai di Simla? Belum Pak, dia belum sampai. Nomor teleponnya juga dimatikan. Aku baru saja mau menelponmu. Kenapa kau tidak bilang? Beritahu aku kalau ada kabar soal Mahira. Sekarang aku yakin Mahira dalam bahaya. Aku harus mencarinya sekarang. Tapi harus kemana? Kemana mencarinya? Ya Tuhan, tolong lindungi Mahira. Halo Tuhan, semua jalur ke rute ini sibuk. Silakan hubungi setelah beberapa saat. Hulk, semua jalur ke Tuhan sedang sibuk. Dan sekarang, orang di bumi yang mengambil tindakan. Kau hanya perlu meminta. Aku siap untuk membantumu. Kau hanya perlu meminta. Menjauhlah dari Mahira. Aku akan menemukannya dimanapun dia berada. Kau itu terlalu rumit, kakak. Pertama kau memisahkan Mahira dari rumah ini dan sekarang saat dia sudah pergi jauh, kau akan membawanya kembali. Gadis malang itu akan menjadi bingung dengan sikapmu yang seperti ini, kakak. Tapi ini memang kebiasaanmu. Kau melakukan hal yang sama dengan Afrin. Kau tidak akan pernah bisa membandingkan antara tanah dengan bulan, Amat. Tidak ada perbandingan antara Mahira dan Afrin. Afrin adalah pengatur waktu ganda. Dia adalah pengkhianat. Itu pendapatmu sendiri, kakak. Di mata Mahira, kau adalah pengkhianat. Pengkhianat. Bukankah itu kata klise? Tapi itu cocok untuk orang klise sepertimu. Aku benar, kan? Aku tidak pernah mengkhianati Mahira. Kau yang mengirim gadis itu ke kamarku dan tidak terjadi apa-apa antara kami. Aku telah memberimu kesempatan. Tapi itu bukan salahku. Jika kau melewatkan kesempatannya. Hai Hulk. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Aku ini ingin membantumu. Mengirim Mahira pergi dari rumah ini. Itu saja. Dan aku sedang membantumu. Ngomong-ngomong, kenapa kau menyuruhnya pergi? Kau seharusnya menahannya. Tetap di rumah ini, kan? Ada aku yang bisa menjaganya. Jadi kau bisa tenang. Aku sangat mengenalmu, Amat. Jika Mahira bersamaku, itu bisa menghancurkan dirinya.
Dan bayanganmu saja cukup untuk menghancurkan gadis-gadis manapun. Apa masalahmu, kakak? Kau tidak melakukan apapun, dan kau tidak membiarkanku melakukannya. Asal kau tahu saja, para gadis senang berada di dekatku. Tanyakan pada gadis manapun, kau akan mendapatkan laporan yang bagus. Ahmad! Jika kau mengucapkan sepatah kata pun soal Mahira, kau akan menyesal seumur hidupmu dan menyesal atas kesalahanmu. Kau menamparku hanya karena pelayan biasa itu? Mahira bukan hanya seorang pelayan. Bagiku, dia lebih dari itu. Memang apa artinya? Apa hubunganmu dengan Mahira? Katakan, Hulk, memangnya apa hubunganmu dengan dia? Aku memiliki hubungan cinta. Aku mencintai Mahira. Itu terjadi tidak sengaja, tapi jika kau mencoba untuk berniat jahat pada Mahira, maka aku akan memberimu rasa sakit yang tidak akan terlupakan. Aku akan memberimu luka, kakak. Hari ini aku berjanji kepadamu. Aku akan membuat Mahiramu menjadi milikku tepat di depan matamu. Mahira itu tidak penting bagiku. Dia bahkan tidak cantik. Orang yang aku cintai, pasti dia sangat cantik. Sehingga orang-orang akan tercengang saat sedang melihatnya. Tapi hanya demi kebencianku kepadamu, aku akan memiliki Mahira. Kan Begum, tolong lepaskan aku. Kenapa kau melakukan semua ini? Apa yang akan kau lakukan, Kan Begum? Dengar, aku mendapat pekerjaan bagus di Simla. Aku akan pergi dari sini. Biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Ah! Sangat indah. Syukurlah kau sudah kembali lagi, Mahira. Aku sungguh minta maaf karena memaksamu untuk ini semua. Tapi aku tidak berdaya. Jika aku menyuruhmu melakukan semua ini, kau tidak akan pernah setuju. Dan aku tahu bahwa kau ingin meninggalkan rumah ini. Dan aku juga tahu alasan kenapa kau meninggalkan rumah ini. Mahira, aku sangat baik hati, sayang. Tapi dunia ini tidak melihat hatimu. Bagi dunia ini, kau harus memiliki wajah yang cantik. Dan aku tidak bisa melihatmu kalah dan meninggalkan kota. Aku ingin dunia agar mereka melihat wajah cantikmu. Bagi mereka yang gagal melihat hatimu yang cantik. Dia cantik sekali, bukan? Jika berlian tidak berbentuk, itu dianggap sebagai batu. Hal yang sama terjadi di rumah ini. Kan Begum dan aku telah memperhatikan. Orang-orang di rumah ini memperlakukan Mahira dengan buruk. Itu sebabnya kami berdua memutuskan
untuk membentuk berlian ini. Latif, Bibi, bahkan saudaranya sendiri, Saira dan Bano, sering sekali mengejeknya. Gadis malang itu patah hati sampai dia meninggalkan rumah. Bibi, semua orang mungkin kasar padanya. Tapi aku tidak pernah kasar kepadanya. Kau mungkin tidak melakukannya. Tapi ibu pernah melihat Azad menghina Mahira dengan begitu jahatnya. Mulai sekarang jangan pernah dekati aku. Azad, kau harus meminta maaf sayang kepada Mahira atas perlakuanmu. Dan minta dia kembali ke rumah ini dengan hormat. Aku ingin tahu kecantikan yang mana yang kau bicarakan. Bagiku, Mahira selalu tampil cantik. Di balik kawat giginya dan kacamata itu, Mahira yang polos dan sederhana. Dia sangat cantik. Tuan Azad, aku mohon berpikirlah sebelum kau merusak semuanya. Kau sama sekali tidak peduli tentang perasaanku. Bagi dunia hari ini, kau terlihat sangat cantik. Tapi aku sudah lama menyadari kecantikanmu ini. Aku berharap kau tidak menghancurkan hatiku, Tuan Azad. Aku mencari cinta di matamu. Aku sudah mulai menyukaimu. Tapi sebagai imbalannya, aku hanya mendapat penghinaan. Hanya karenamu, aku mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah ini. Aku harus minta maaf pada Mahira. Tapi apa yang harus kulakukan? Bersikap buruk di mata Mahira adalah takdirku. Jika kita membenturkan batu terus-menerus, batu itu akan hancur. Dan hati seorang gadis seperti kaca, semua orang menghancurkannya. Hari ini, ibu ingin semua orang meminta maaf pada Mahira. Latif, Bibi, Saira, Bano. Dia selalu memanggilku, membangunkanku dari tidur cantikku. Ya Tuhan, aku kan tidurnya sebentar. Tapi kenapa Mahira jadi cantik seperti itu? Astaga, dia sudah mengalami perubahan total. Iya. Dia tidak memakai kawat gigi. Jadi Jadi aku harus mencari nama baru. Aku tidak memanggil kalian semua ke sini untuk menatap Mahira, tapi untuk minta maaf padanya. apa? Tapi untuk apa, Nyonya? Atas semua kelakuan buruk yang kau lakukan kepadanya. Minta maaf padanya. Oke. Maafkan aku ya. Oh iya, aku juga minta maaf padamu ya. Maafkan kami. Kalian semua bisa pergi. Em, Pergi. Iya, Nyonya. Tidak ada orang yang menjadi lebih rendah dengan minta maaf kepada seseorang. Kau tahu, kau telah melakukan kesalahan besar. Jadi ibu mohon, minta Mahira untuk tetap tinggal. Kenapa kau diam, kakak? Kau tidak akan kehilangan apapun jika kau meminta maaf. Bagaimanapun juga, kau sudah banyak menyakiti Mahira. Tidak apa-apa, Mahira. Ketika seseorang merasa sombong, maka bisa dipastikan dia tidak bisa melihat wajah kepolosan seorang maupun kecantikannya. Dia tidak bisa melihatnya. Abaikan saja. Kenapa kau merusak suasana hatimu karena dia, Mahira? Tidak peduli apakah kakak meminta maaf ataupun tidak minta maaf. Aku tetap minta maaf. Jangan pergi. Kau tahu,
Sejak kau datang ke rumah ini, aku selalu menyukaimu sebagai temanku. Bahkan jika kau tidak melakukan perubahan ini, kau akan menemukan aku di sisimu saat membutuhkanku. Aku tahu selama ini kakakku sudah banyak menyakitimu. Mahira, abaikan saja dia. Sekarang lihat aku. Lihatlah aku, Mahira. Aku minta maaf atas nama kakakku. Aku tidak ingin permintaan maaf siapapun. Dan tidak ada yang perlu berubah sikap. Karena permintaan maaf yang tidak datang dari hati tidak ada artinya. Sampai saat ini aku mendengar bahwa hati harus indah, wajah tidak masalah, tapi aku salah. Karena hanya wajah yang dihargai di dunia ini. Tidak ada yang melihat hatimu, mereka juga tidak menghargaimu. Semua orang melihat wajahmu. Siapapun yang melihatmu, mungkin merasa kasihan padamu, bukan cinta. Kalau kau tidak cantik, maka hatimu tidak berharga. Mungkin ini yang disebut nilai nominal. Aku membuat lelucon tentang segala sesuatu dalam hidupku. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa hidupku akan menjadi lelucon. Hari ini penampilanku berubah. Jadi semua orang mulai memberi aku rasa hormat. Tapi aku tidak pernah bisa melupakan hari itu. Ketika aku hanya mendapat kebencian bahkan setelah mengemis. Dan aku bahkan mencoba mencari cinta dalam kebencian itu, tapi aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Kalau wajahku cantik, semua akan berubah. Kalau saja aku terlihat cantik, aku tidak akan diperlakukan seperti dulu. Sekarang aku mungkin telah melepas kacamataku. Tapi sudut pandangku masih sama seperti dulu. Kan Bego? Aku telah melihat orang-orang tersayangku berpaling. Kau telah melakukan banyak hal untukku, meskipun kau tidak berhubungan denganku. Hari ini semua orang menghormatiku, semua berkatmu. Mungkin semua orang malu dengan apa yang mereka lakukan. Tapi maaf, aku tidak bisa tinggal di sini. Aku telah memutuskan untuk pergi. Tapi Mahira, semua orang sudah minta maaf kepadamu. Lalu kau Saat takdir salah, maka tidak ada gunanya meminta maaf. Aku telah bertemu dengan takdirku. Tapi sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun mempermainkanku. Jika Mahira pergi, aku tidak akan mendapatkan kekuatanku kembali. Aku harus menghentikannya. Mahira, kau tidak akan pergi. Kau harus menerima rumah ini. Karena aku ingin menerimamu. Maukah kau menikah denganku? Aku mohon, Mahira.
sangat mengenal kedua putraku. Dan aku juga tahu bahwa Azad tidak akan pernah selangkah lebih maju untuk menikahi Mahira. Dan Ahmad hanya perlu diberi sedikit pukulan. Apa kau menyadarinya? Dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari Mahira. Aku juga melihat sesuatu yang lain. Apa? Mata Mahira. Matanya tidak bisa lepas dari Asad. Dengarkan, Begum. Jika ada orang lain di matamu, kau tidak akan pernah bisa memberikan tempat yang lain di hatimu. Bagaimana kalau sampai Mahira menolak menikah dengan Ahmad? Jangan khawatir tentang hal itu sama sekali. Aku sangat mengenal anakku Ahmad. Jika dia memutuskan sesuatu, dia selalu mewujudkannya. Dia akan memetik bulan dari langit. Lalu dia hanya seorang gadis. Tapi dia bukan gadis biasa. Aku tahu. Aku sangat tahu. Itu sebabnya aku memainkan permainan ini. Tapi kau jangan khawatir. Kali ini aku sangat dekat dengan kemenanganku. Siapapun yang melihatmu mungkin merasa kasihan padamu, bukan cinta. Kau harus menerima rumah ini, karena aku ingin menerimamu. Mulai sekarang jangan dekati aku lagi. Seharusnya aku tidak kembali ke rumah ini. Sejak aku datang ke sini, aku menjadi lelucon bagi mereka. Sebelum kakaknya menghinaku, dan sekarang adiknya yang mengejekku dengan melamarku. Dan yang tidak aku mengerti, dia bahkan tidak menanyakan apa yang aku rasakan. Mahira, aku ingin bicara denganmu. Aku tidak ingin mendengarmu atau bicara denganmu, Tuan Azad. Dengarkan aku dulu, Mahira. Jadi kau sudah memutuskan Tentang apa? tentang menikah dengan Ahmad. Menurutmu bagaimana?
Aku tidak tahu apa yang ada di hatimu. Semua perubahan ini, perubahan sikapmu. Kau tidak membutuhkan semua itu. Bagaimanapun juga, ini tugasku untuk mengingatkanmu. Jika kau memutuskan untuk menikah dengan Ahmad, maka kau melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu, Mahira. Kau merasa buruk kan? Karena kau berpikir bahwa jika kau membenci sesuatu, bagaimana bisa orang lain menyukainya? Kau ingat, waktu itu kau ingin menunjukkan cermin padaku, tapi adikmu bermimpi bahwa dia ingin menghabiskan hidupnya bersamaku. Seseorang yang melihatmu mungkin merasa kasihan padamu, bukan cinta. Kalau kau datang ke sini untuk mengingatkan aku, lalu bagaimana dengan adikmu sendiri? Apa kesalahan Ahmed? Dia mengaku di depan semua orang bahwa dia mencintaiku. Ahmad mengakuinya. Dan aku tahu apa yang dia lakukan itu sopan. Bahkan dia juga tahu bagaimana harus menghormati wanita. Tapi berbeda denganmu. Hal itu mustahil bagimu. Mahira itu tidak penting bagiku. Tapi hanya demi kebencianku padamu, aku akan memiliki Mahira. Silakan kau berpendapat apapun soal aku, tapi itu akan jadi kesalahan terbesar kalau kau menerima Ahmad. Tolong pikirkan sekali lagi, Mahira. Lalu apa yang paling tepat untukku? Kalau Ahmad tidak tepat untukku, lalu siapa yang tepat untukku? Kalau bukan Ahmad, lalu siapa? Siapa yang harus aku nikahi? Apa kau? Lupakan saja. Aku rasa aku tidak perlu menjawab semua itu karena aku tahu apa jawabanmu. Dengarkan ini baik-baik, Tuan Azad. Ini adalah hidupku dan aku tidak butuh nasihatmu untuk memutuskan bagaimana aku ingin menjalaninya. Aku akan melakukan apapun yang aku rasakan. Mulai sekarang jangan datang padaku dengan saranmu. Ini adalah hidupku, dan aku tidak butuh nasihatmu untuk memutuskan bagaimana aku ingin menjalaninya. Apa pendapat Tuan Azad tentang dirinya sendiri? Dia terus menyakitiku kapanpun dia mau, dan aku akan diam-diam mendengarkannya. Tidak, pria yang tidak mempedulikan perasaan siapapun tidak berhak untuk mengatakan apapun kepada siapapun. Aku akan melakukan apa yang aku rasakan. Mahira? Dari tadi aku mencarimu. Baguslah kita bertemu di sini. Aku ingin memberitahumu bahwa aku sangat bahagia dengan hubunganmu dengan Ahmad. Kan Begum, aku ingin bicara denganmu. Tidak sekarang, sayang. Aku sudah pesan beberapa pakaian untukmu, untuk pernikahanmu. Aku harap kau bisa memilihnya sendiri. Ini, coba lihat ini. Sudah aku pesan 2, kau bisa memilih yang manapun. Tapi Aku tahu. Kau berpikir bahwa kau belum beri persetujuanmu dan aku menunjukkan padamu semua gaun ini. Aku sangat yakin, instingku berkata kau akan menyetujui perjodohan ini. Kebahagiaan Ahmad paling penting bagiku. Dan kebahagiaannya ada bersamamu. Dia akan membuatmu bahagia. Aku belum pernah melihatnya begitu bahagia dalam hidupnya.
Aku tahu dia sedikit keras kepala, tapi dia memiliki hati yang sangat murni. Dia akan membuatmu sangat bahagia. Seringkali kita tidak tahu di mana kebahagiaan kita. Tapi aku tahu, setelah perjodohanmu ditentukan, setelah kau menikah dengan Ahmad, kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Dan aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Maksudku kebahagiaan dari anakku. Lihat saja, ini akan menjadi pernikahan yang sangat mewah. Dan dunia akan melihatnya. Baiklah, sekarang beritahu aku mana yang kau sukai. Yang ini atau yang ini? Ayo pilih sendiri. Aku tidak pernah berpikir seseorang akan melakukan begitu banyak untukku. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Kau memanggilku kembali ke rumah ini, melawan orang-orang tersayangmu, dan memberi begitu banyak rasa hormat. Tapi kan, Bego, aku tidak bisa menerima lamaran Ahmad. Aku tidak menerima pernikahan ini. Tapi kenapa, Mahira? Ahmad adalah laki-laki yang baik. Dia sangat menyukaimu. Dia akan membuatmu bahagia. Kami semua menyukaimu dan kami ingin menjadikanmu menantu. Lalu kenapa kau menolaknya? Karena semua ini tidak membuat perbedaan. Pernikahan adalah ikatan antara hati. Dan sekarang karena hatiku tidak setuju, tidak akan ada bedanya. Apakah Tuan Ahmad menyukai aku atau tidak? Aku mohon maafkan aku. Aku tidak bisa Mahira. tinggal di sini. Aku akan segera pergi dari sini. Maafkan aku, kan Bego. Aku akan pergi. Mahira, Kan Begum? Mahira menolak untuk menikah. Dia bilang dia akan meninggalkan rumah ini. Jika dia meninggalkan rumah ini, itu artinya dia akan mengambil nyawaku. Apa yang harus kita lakukan? Katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Ketika sesuatu tidak terjadi sesuai keinginan, kita perlu menggunakan cara lain, kan Begum? Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Aku harus segera pergi. Aku akan berpamitan kepada kakak Saira dan Kak Banu. Di mana mereka? Kak Saira, Kak Bano? Ya Tuhan. Ini... Kak Saira! Tolong kami! Kan Begum! Kan Begum, apa kau melihat Kak Saira dan Kak Bano? Mereka tidak ada. Mereka tidak ada di kamar mereka. Dan barang-barang mereka berserakan di kamarnya. Pakaian mereka robek. Kau tahu di mana mereka? Katakan padaku. Katakan di mana mereka. Semoga... Coba periksa di luar, mereka pasti di luar.
Kak Saira, Kak Banu. Tolong lepaskan kami. Iya, apa kami menyakitimu? Demi Tuhan, lepaskan kami. Tolong. Panas sekali. Tubuhku seperti terbakar. Kak Saira, Kak Banu. Pergi. Maira, pergilah. Pergilah. Ini, katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Kau yang melakukan semua ini? Apakah boneka-boneka ini adalah saudara-saudaraku? Aku bicara padamu, di mana saudara-saudaraku? Aku tanya di mana mereka? Di usia muda sepertimu, kau tidak boleh macam-macam dengan singa betina. Apa yang kau lakukan? Aku tanya, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Ini, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan semua ini? Di mana saudaraku? Kan Begum, boneka-boneka ini. Wanita ini tidak baik. Dia melakukan sesuatu. Kakak-kakakku tidak ada di sini. Dan tepat di depan mataku, mereka berubah menjadi boneka. Dia bahkan mencoba menghancurkannya. Wanita ini tidak benar. Dia memiliki kekuatan jahat. Siapa dia? Dan apa yang dia lakukan di sini? Kan Begum, kita terjebak Kan Begum. Bukan kita. Hanya kau, Mahira. Dan tentang saudara-saudaramu, dia tidak akan membunuh mereka. Sebaliknya, aku yang akan membunuh mereka. Kalau kau meninggalkan rumah ini, kedua saudaramu akan kehilangan nyawa mereka. Atas perintahku, dia telah mengubah saudaramu menjadi boneka. Dan pada perintahku selanjutnya, dia akan membunuh mereka. Kau adalah seekor burung, di mana saudara-saudaramu tinggal di kurung. Saat burung ini terbang, Saira dan Banu akan mati. Jika kau ingin menyelamatkan mereka berdua, maka menikahlah. Menikah dengan Amat dan tinggal di rumah ini. Jika tidak, maka kedua saudaramu akan mati. Aku tidak tahu permusuhan apa yang kau miliki dengan saudara-saudaraku. Tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih kuat daripada setan. Apa yang kau lakukan itu salah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Kau bisa menggunakan semua kekuatanmu. Ilmu hitam dan kekuatan jahat. Tapi aku tidak akan menikah dengan Amat. Aku akan mengatakan kebenaran tentangmu pada putramu. Dan kalau kau tidak membuat saudaraku normal kembali, aku akan mengadukanmu pada polisi dan membuat kalian berdua di penjara. Wow, gadis ini memiliki api. Oh ya kan Begum? Kau tahu kan kalau aku sangat suka bermain api. Kau mau bilang apa pada polisi? Bahwa kami mengubah saudaramu menjadi boneka? Dan apa kau pikir mereka akan percaya kepadamu? Baiklah, pergi. Pergi dan lapor polisi. Ada apa? Ayo pergi. Berhenti. Lihat ini sebelum kau pergi.
Di mana saudaraku? Aku tanya di mana saudaraku? Kenapa kau melakukan semua ini padaku? Karena kami memiliki boneka untuk kami mainkan. Tapi kami juga menginginkan boneka laki-laki. Haruskah aku mengubah saudaramu menjadi boneka juga? Kenapa kau melakukan semua ini? Dengar, nak. Jika kau ingin selamatkan saudaramu, maka lakukan saja apa yang dikatakan Kan Begum. Bebaskan saudaraku. Kan Begum, tolong selamatkan saudara-saudaraku. Tolong, aku mohon padamu, selamatkan mereka. Baiklah, kami akan melakukan itu. Tapi sebagai imbalannya, kau harus segera menikah dengan Ahmad. Besok Ahmad akan memberikanmu cincin. Apa yang harus kau lakukan? Terimalah. Dan setuju untuk menikah dengannya.